Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di channel aku. Kok kayak berasa jadi ini ya, apa sih kebiasaan aku gitu. Ya sudahlah, kita skip. Untuk pagi ini kebetulan masih nggak pagi juga sih ya, jam 8. Ya mungkin ada teman-teman yang baru bangun kali ya. Oke, untuk kali ini aku mau mengetes pembalut bikinan Elgana Collection. Jadi teman-teman, ini kebetulan yang aku mau tes itu yang day ya, yang 27 cm, yang 27 cm. Sebanyak apa sih, atau nembus nggak sih gitu kan? Karena gini tuh loh teman-teman, ini kan pakai Just Baby ya, pelapis waterproof yang insya Allah itu nggak akan nembus air, kecuali kalau barangnya cacat. Cacatnya kayak gimana? Kayak ketusuk, terus kena apa sih, benda-benda panas gitu sehingga melelehkan bagian waterproofnya seperti itu. Jadi kalau misalkan si waterproofnya itu, si Just Baby-nya itu nggak cacat, insya Allah ini nggak akan nembus. Paling kalau mens kita banyak gitu ya, cairan kita banyak dan kita nggak sempet ganti, itu otomatis akan luber. Jadi bukan nembus tapi luber. Kalau luber kan ini ya ke samping sini, dan ini lihat loh detail jahitannya. Nah kalau ini kan ngejahitnya nggak ke belakang ya, jadi maksudnya tuh seperti ini. Jadi ini hanya yang dijahitnya itu ke bagian ngeblur ya, ke bagian ininya aja, innernya aja gitu, ke bagian kain diadorannya aja. Sedangkan ke bagian katun sama Just Baby-nya itu nggak kejahit, kecuali yang jahit sampingnya. Nah ini kan disatuin ya sama aku ke sini, jahitnya tuh ini lebih kelihatan. Nih, sini Nah, kalau ini memungkinkan tembus. Kenapa memungkinkan tembus? Karena ini kan kalau kejahit gini berarti bolong ya Just Baby-nya otomatis. So, kalau misalkan cairan teman-teman lagi banyak-banyaknya, terus teman-teman nggak sempet ganti, dan ini udah full banget gitu ya, ini pasti kalau gelas itu tumpah sayang. Ya nggak sih? Sama halnya dengan pembalut ini juga, karena si penyerap darahnya itu hanya segini aja. Nah kalau ini udah penuh, pasti dia akan mencari celah atau ruang lain, ya nggak sih? Otomatis akan luber. Dan kalau ini sampai batas ini ya, ini aja kelihatan clear. Nah kalau sampai batas ini pasti akan rembes ke sini, rembes ke yang ada jahitannya, jadi otomatis akan ke sini. Tapi teman-teman perlu diingat, nggak akan tembus langsung cet, ini yang tengah kan ya, set langsung ke sini, nggak, insya Allah nggak. Kenapa? Soalnya aku juga pakai. Kebetulan sekarang lagi masa period. Seperti itu. Jadi area-area yang mungkin luber gitu ya, luber nembus gitu ini ya teman-teman. Kita ulang lagi dari sini, ini yang batas jahitan ini pasti nembus ke belakang. Kenapa? Karena kan bolong Just Baby-nya. Kalau yang tengahnya insya Allah enggak ya, soalnya kecuali cacat. Jadi cacat itu kayak ketusuk, terus kena panas, jadi si lapisan waterproofnya itu bolong seperti itu. Jadi insya Allah nggak nembus, tapi luber kalau penuh, ya nggak sih? Nah seperti itu. Gimana kalau kita tes, ya nggak sih? Nggak apa lah, ini kan nggak akan dijual ya, ini nanti mau aku pakai kalau udah kering ya. Nah pakainya ini ya, seperti ini. Kebetulan aku belum punya celana dalam yang baru, jadi nggak bisa aku praktekin, kan malu ya kalau yang aku pakai. Nanti deh kalau ada celana dalam baru ya aku praktekin, aku contohin seperti ini. Jadi ini tuh di depan ya, tapi terserah teman-teman sih, soalnya kalau yang 27 cm itu ininya di center tengah, pas tengah-tengah. Oke, seperti ini. Kita tes ya. Nggak kita tes sih, aku praktekin ya, bukan dites. Kalau dites kayak gimana gitu, berasa ujian. Dan khusus untuk yang 27 cm ini,
cairannya itu nggak nyampe 100 cc ya, tapi kalau yang 35 itu insya Allah 100 cc itu nampung, karena kan itu lebih panjang gitu. Tapi kan kita itu kan memang nggak akan sampai penuh lah ya kalau kita pakainya itu hanya 4 jam gitu sesuai rekomendasi. Kenapa direkomendasiin? Pertama untuk kesehatan gitu ya, kalau lupa-lupa juga 6 jam nggak apa-apa lah ya, kadang aku juga lebih dari 6 jam kalau lagi males. Teman-teman jangan kayak gitu ya, jangan diikuti, itu tidak baik. Kan rekomendasi 4 jam itu tadi ya, yang pertama untuk kesehatan, yang kedua ya mencegah agar tidak luber, tidak tembus ke samping gitu loh. Soalnya kan nanti teman-teman sendiri yang repot seperti itu. Oke, kita coba. Ini aku kurang lebih 100 cc ya. Nggak harusnya pakai pipet ya biar lebih lucu gitu, tapi nggak ada. Maklum udah lama sih nggak berkecimpung di kebidanan, jadi kayak pipet yang kayak gitu-gitu apa sih, nggak ada, hilang. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan di tengah tuh kan, sorry. Nah gini, maaf ya ini tadi tumpah ke sini. Ya gagal. Ini ya. Kelihatan gak sih? Nah seperti ini. Duh maaf ya, ini tadi tumpah ke samping, jadi ke sini tumpahnya, maaf. Nah gini, ini tolong ini diabaikan ya, diabaikan. Tuh ini kan yang kena airnya ya, yang kena cairannya. Kita lihat sebelah sini, ini kering teman-teman, kering ya tuh. Sedang ininya basah, kelihatan gak sih? Kita peret, coba peret. Kok peret sih? Ada tuh, ada airnya. Nah ini enggak tembus ya, maaf ya ini tadi tumpah ke samping, jadi airnya gini deh, apa sih, nyerap bawahnya. Nah gitu ini ya. Terus kalau misalnya ini udah penuh banget, kita sampai penuh banget ya, ini pasti luber ke samping gitu. Kita tuh kalau yang namanya review itu harus jujur ya, soalnya kan biar tidak mengecewakan pelanggan, customer juga, supaya ada perbaikan buat kitanya. Tuh kelihatan, aduh ini putih sih jadi nggak kelihatan ya. Nah kalau misalkan ininya penuh, ini pasti akan luber otomatis, kelihatan nggak? Itu basah kan ya, ini pasti akan ke sini dan akhirnya ke belakang. Tuh ini ya kelihatan ya, ini kering, ini basah gitu. Kenapa? Karena dia punya celah di sini gitu, seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman apa sih namanya tuh, nggak sampai full banget, jadi rajin ganti lah ya. Jadi makanya kenapa kita nyaranin itu 4 jam. Nggak hanya aku sih yang nyaranin 4 jam, semua juga pasti untuk kesehatan, demi kesehatan organ kewanitaan kita, rekomendasi untuk pemakaian pembalut itu adalah 4 jam. Jadi udah 4 jam ganti, 4 jam ganti. Dan kabar baiknya, insya Allah produk dari Elgan ini kita kan pakai kain yang gampang banget dicuci ya. Jadi maksudnya teh malum Sunda asli. Jadi kalau bekas noda darah itu kan merah tuh, itu nggak perlu khawatir kita harus ngucek kenceng banget. Ini cukup inilah aja, disemprot, kalau punya washer gitu disemprot, atau pakai air mengalir, pokoknya mau pakai gayung kayak mau pakai keran kayak sama aja, ini langsung hilang. Tapi memang kadang-kadang ada yang noda membandelnya, itu cukup pakai sabun, dikasih sabun mandi, sabun batang gitu, liquid juga nggak apa-apa, asal jangan pakai pelicin ya sama pewarna, itu bisa merusak serat pakaian. Pakai sabun aja sedikit, tinggal dikucek, kuceknya juga nggak usah kayak ngucek jeans gitu ya. Terus nggak usah dipakai sikat, apalagi sikatnya sikat yang yang kaku gitu, jangan, itu nanti rusak. Ini cukup digini aja, kalau aku sih biasanya jadi gini. Nah digini, ini udah biasanya posisi kayak gini tuh udah dikasih sabun mandi ya. Jadi nanti teman-teman harus ada khusus sabun batang atau sabun liquid untuk men's padnya. Jadi cukup digini-gini aja sih kalau yang udah aku praktekin ya. Soalnya kan kita juga buat menjaga si
si senjata kita ini awet gitu. Ya nggak sih, soalnya kan harganya lumayan. Tapi kan kalau dihitung-hitung ya murah lah ya kalau bisa dipakai bertahun-tahun, ya nggak sih. Nah gitu ya, cukup digini-gini aja. Udah gitu bilas-bilas, dan diperetnya bukan gini ya, tapi cukup gini aja sih kalau aku biasa. Nanti juga dia keluar sendiri tuh, ya kan. Kalau teman-teman ada mesin cuci di rumah, bisa ini bisa dicuci di mesin cuci. Jadi kalau udah nodanya udah nggak ada, darahnya udah hilang, bisa dimasukin di mesin cuci, ting gitu. Nggak apa-apa, aku juga suka kayak gitu kok. Kalau lagi males nyuci gitu ya, masukin aja ke mesin cuci, nggak apa-apa, tapi darahnya buang dulu ya. Insya Allah ini gampang banget buat ngebuang darahnya gitu. Jadi selesai kita pakai, langsung kita apa sih namanya tuh, bilas cuci, bukan bilas cuci. Udah gitu udah deh. Kalau susah, terus ada tips lagi, kalau misalkan susah, setelah dikasih sabun, rendam lagi tuh teman-teman 1-2 jam. Insya Allah itu noda membandelnya hilang kayak gitu. Pokoknya jangan disikat karena itu akan merusak ini apa, innernya gitu kan, khawatirnya rusak. Tapi kalau katunnya kan biasanya kan, kalau ini kan bukan darah ya, jadi pas rembes ke sini tuh nggak kelihatan. Kadang-kadang memang kalau udah rembes ke katunnya itu agak sulit. Tapi sepengalaman saya ya pribadi, kalau udah dikasih sabun, tinggal dikasih sabun aja, terus rendam 1-2 jam, itu juga insya Allah hilang sendiri gitu. Nggak hilang sendiri ya, kucek sedikit lah ya, itu pasti hilang. Teman-teman juga pasti lebih ngerti lah, soalnya kan kita pejuang cucian, ya nggak sih? Cucian rumah maksudnya gitu. Terus apalagi ya, bisa dikeringin di mesin cuci juga. Dan jangan lupa untuk menjemurnya itu di bagian dalamnya, bagian innernya itu menghadap ke arah matahari gitu. Soalnya kan sinar matahari itu sebagai pembunuh bakteri alami, ya enggak? Betul. Terus apalagi, ada yang mau ditanyain lagi? Apa ya, biasa sih kalau misalkan nggak ada coret-coret itu lupa pasti. Pokoknya seperti itu, jadi pemakaiannya, pencuciannya, dan tadi kita udah tes, udah uji coba ya kayak gitu. Dan insya Allah ini lembut banget, soalnya aku juga pakai ya. Soalnya kan kalau misalkan ini bagus, ini gini, sedangkan kalau akunya sendiri nggak nyaman, malu-maluin banget ya. Nanti kan mengecewakan bagi customerku yang tercinta. Oke, baik, khusus untuk resellerku, mitraku yang baik hati, yang selalu berjuang. Berjuang apa? Ya, yang senang memberikan cintanya untuk sesama perempuan. Pokoknya jangan pantang menyerah ya, jangan patah semangat. Insya Allah pasti selalu ada kemudahan dan ada keberkahan. Jadi untuk para customer kita tercinta, silahkan berikan edukasi sebaik mungkin dan seril mungkin. Jangan ada yang ditambah-tambahkan, jangan ada dilebih-lebihkan, dan jangan ada yang dikurangi gitu ya. Kalau misalkan ada perasaan, aduh kok kurang ini ya, silahkan boleh disampaikan di komen ini, atau enggak langsung ke WhatsApp aku ya. Jadi nanti untuk bahan evaluasi supaya produknya makin bagus lagi, makin nyaman lagi, dan makin dicintai oleh semua perempuan. Oh ya, jangan lupa, tapi akunya lupa sendiri. Kelebihan dan kekurangannya insya Allah udah aku bahas ya di video sebelumnya. Boleh deh aku ulang lagi. Jadi kelebihannya nih, aku ambil lagi yang baru. Tara, tinggal set ambil. Jadi untuk manfaatnya kita bermigrasi, berhijrah ke pembalut kain adalah: pertama, kita mengurangi tumpukan sampah pembalut. Bayangkan, dalam satu hari saja kita bisa memakai pembalut itu 4-5 atau 6, bahkan 6 atau lebih ya, tergantung tergantung banyak tidaknya menstruasi kita. Dan itu menumpuk, kita aja satu hari udah 4-5. Dan di sini di Indonesia itu ada berapa perempuan, dan tinggal dikali saja. Dan segitu banyaknya sampah pembalut yang dihasilkan per harinya. Coba
takut ya serem nanti jadi lautan pembalut kan nggak lucu ya gitu. Seperti itu. Jadi dengan kita berhijrah ke pembalut kain, banyak pembalut kain, gak hanya Elgana Collection, itu udah ada kakak-kakaknya ya, ada kok, aku juga belajar dari situ. Jadi dengan kita memakai pembalut kain berarti kita mengurangi tumpukan sampah itu, bukan mengurangi, setidaknya kita tidak menambah lagi tuh sampah yang sudah menumpuk, dan mudah-mudahan sampah yang sudah terlanjur kita buat yang kita kontribusikan, semoga sampah itu segera terurai atau semoga teratasi permasalahannya ya. Seperti itu. Yang keduanya, yang selanjutnya, saya kan nggak tahu ya ada berapa. Yang selanjutnya itu nyaman. Menurut kenapa nyaman? Perempuan kan nggak semuanya cocok, nggak semuanya sih memangnya kan cocok-cocokan ya. Insya Allah ini tidak menimbulkan iritasi. Kenapa? Soalnya kan kalau kain-kain itu kan terbuatnya dari bahan organik ya, gitu. Seperti itu, ada yang dari kapas, dari serat-serat apalah gitu, aku juga kurang mengerti. Pokoknya kan kalau kain itu terbuatnya insya Allah dari bahan organik dan insya Allah tidak menyebabkan iritasi. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai keluhan, aduh aku tiap main iritasi terus nih, gatal-gatal lah, ruam lah, apalah, insya Allah cobain bermigrasi ke pembalut kain gitu ya. Nggak usah langsung brok sepaket, coba dulu aja satu. Kalau misalkan nyaman lanjutkan, kalau tidak ya itu pilihan. Seperti itu teman-teman. Terus apa lagi ya? Ya insya Allah banyak sih ya, salah satunya itu tadi, kita tidak menyumbang lagi sampah pembalut setiap kita masa period, dan kita juga lebih nyaman bisa mengatasi permasalahan ruam kita atau ya perasaan gak nyaman gitu ya kalau kita pakai pembalut yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Oke, kalau begitu, karena aku bingung lagi mau bicara mau ngomong apa lagi ya, mau bahas apa lagi ya. Ya kita sudahi saja ya kalau begitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Maaf ya kalau misalkan belepotan. Ini aku insidental. Tiap video juga insidental ya, mumpung anak-anak masih tidur ya, apa salahnya ya nggak sih? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan selamat bergabung juga. Selamat datang juga. Terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung di videonya aku. Terus jangan lupa ya subscribe. Jangan lupa subscribe videoku, channelku, dan share ke media sosialnya teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan ada yang banyak yang suka gitu ya sama video-videonya. Jadi nanti kita sharing juga gitu kan. Terus mudah-mudahan nanti ketemu sama yang sudah berpengalaman memakai pembalut kain, kita bisa sharing. Oke, baiklah. Seperti biasa, kita langsung tutup saja. Kita sudahi saja video ini. Terima kasih pokoknya buat teman-teman tadi yang udah nonton videoku. Dan terima kasih juga buat para mitraku. Kita berjuang semua, berjuang memberikan edukasi kepada sesama perempuan. Anakku bangun. Iya sayang. Dan apalagi, stay tune terus. Kok stay tune sih? Pokoknya jaga kesehatan selalu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa bebas lagi melakukan aktivitas seperti dulu. Ya, silaturahmi semakin terjalin. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.